Businessman Opinion. Baik, mitra bisnis, pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengkaji peraturan pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi para pengemudi ojek online atau ojol. Seperti diketahui, hingga kini para ojol ini tidak mendapatkan THR lantaran hubungan dengan para platform digital yang menaungi pengemudi ojol adalah kemitraan. Apa opini Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Iya, ya lagi-lagi nih, kebijakan-kebijakan yang tidak masyarakat bawah ya, Pak. Keberpihakan. Tapi jangan sampai juga kebijakan ini cuma sebatas popularitas dan pejabat hari ini yang buktian mau sampai 6 bulan itu. Apalagi isu sudah disampaikan ke masyarakat luas. Ya kan teman-teman kita yang jadi driver ojol kan sudah mulai asumsi liar lah gitu, terima berapa apa segala apa ini jadi lemparan di atas atau apa ya Pak. Ya kita sama-sama tahu lah hari ini itu apa. Jadi mohon kepada pemerintah ketika menyampaikan hal, kalau emang belum fix, kalau emang mau mengkaji, kalau emang mau membantu, kan baiknya kan lebih substantif, misalnya kaitan kemitraan antara providernya dengan drivernya, karena di situ bisa bicara di angka rate pembagian hasilnya, jadi nggak langsung hantem titik tertentu lah Pak. Saya kira poinnya itu sih. Jadi pemerintah tolong dikaji lagi lah ketika mau menyampaikan hal ke masyarakat yang hari ini emang lagi, jangan kebijakan itu kebijakan populis lah, kebijakan cari keberpihakan sesaat. Begitu. Memang kalau kemitraan itu memang perlu didefinisikan secara definitif apa itu namanya kemitraan. Tapi kalau pemerintah tidak setuju kemitraan, itu mestinya diubah istilah kemitraannya sehingga ojolnya bisa dapat THR gitu loh. Jadi misalnya kalau kita kan sudah belajar dalam tata bahasa apa itu yang disebut kemitraan. Jadi menurut saya lebih baik pemerintah juga fokus. Maksudnya kemitraan jangan ibaratnya langsung diubah aja istilahnya sehingga ojolnya dapat THR, itu lebih betul sih Pak. Jadi kalau misalnya kita mendefinisikan kemitraannya itu artinya kita sudah belajar kemitraan itu berarti terdefinisikan tanggung jawab masing-masing seperti apa, terus dikaitkan dengan ada THR kayaknya dalam bahasa terdefinisinya kelihatannya salah kaprah. Mendingan diubah aja istilahnya sih, mestinya sih begitu, sehingga orang yang menerima THR pun jadi tahu ini bukan ini artinya dalam arti bukan kemitraan tetapi lebih ke arah misalnya ada hubungan ikatan kerja seperti apa. Nah itu lebih betul sih. Jadi maksudnya jangan ambil keputusan yang seperti dikatakan tadi itu populis, tapi lebih baik diubah istilahnya jadi kaitannya ketika ada THR jadi lebih benar gitu loh. Baik. Ya, baik. Terima kasih, saya cuma bisa memberikan pendapat ke arah sana karena apa yang kita pelajari tentang kemitraan itu harus terdefinisikan dengan baik. Jadi kalau misalnya mau diikatkan, misalnya mau ada ikatan yang lebih kuat, ya itu kemitraannya mesti diganti istilahnya gitu loh. Oke, terima kasih ya. Yang namanya kemitraan itu kan bebas. Gua mau masuk terserah, gua mau kerja di 10 perusahaan terserah. Gua nggak mau masuk terserah. Pertanyaan saya, THR itu dasarnya apa? Dasarnya karena saya terdaftar di aplikasi A, B, C, D. Jadi kalau saya terdaftar di 5 aplikasi, berarti saya dapat 5 THR dong. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pelemparan THR ini dilempar sejak tahun 2023 oleh Ketua Asosiasi Perburuhan. Sebenarnya itu. Dan ya menterinya
nggak mau meluruskan ya gini jadinya gitu ya. Terus sekarang ini yang saya bingung, Menteri Tenaga Kerjanya saat ini itu padahal seorang akademisi loh. Saya jadi bingung, akademisi kok terima cara, maksudnya menerima, melempar sesuatu yang asal bunyi aja. Akademisinya itu di mana ya? Apa benar orang-orang itu yang ngomong atau survei yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu kalau baca, bukan sih, Menteri Sains and Teknologi kita mengatakan bahwa orang Indonesia kalau membaca itu tidak bisa mencerna. Artinya logikanya nggak dipakai, celaka atau enggak ya. Nah, terus berikutnya lagi gini ya, seperti hal ini itu biang kerok dari permasalahan kita. Kenapa? Ada bekas pejabat BI mengatakan di Indonesia sudah hampir 100 tahun merdeka, tapi yang namanya tingkat investasinya belum sampai $100 per kapita. Padahal Vietnam yang tahun 90-an dimulai sudah mencapai $400 per kapita. Kalau dibandingin dengan Singapura, nggak usah dibandingin, terlalu jauh, $2.000 per kapita. Itu tingkat investasinya. Pertanyaan saya, investasi yang ada di daerah Jakarta dan seputarnya situ aja, saya nggak mau nyebut namanya apa ya, bisa jadi batal investasi, bisa jadi tidak jadi investasi, ada yang sudah agree investasi, akhirnya mundur, cuman gara-gara ormas demo dan berani menutup jalannya pembangunan. Pertanyaan saya, ini sebenarnya hukum yang salah atau apa? Saya lempar balik ke bekas pejabat BI yang mengatakan bahwa kenapa Indonesia cuma $100 per kapita? Karena kenapa nggak mau orang tuh takut masuk ke Indonesia? Karena hukumnya yang tidak pernah bisa beres, nomor 1. Nomor 2, banyak tikusnya, tikus di mana-mana. Jadi artinya ngerti ya, hukum karena tidak benar sehingga korupsinya banyak. Terus ada survei lagi yang besok ya saya beritahu. Terima kasih. Iya, menurut pendapat saya sih seharusnya kalau dalam undang-undang tata usaha itu kan semua bisnis bersifat berkembang ya Pak. Sekalipun ada jatuh bangunnya, dia udah memiliki finansial tersendiri terhadap gangguan resiko ataupun keadaan bangkrut sekalipun. Dia mesti mengganti rugi apa yang sudah menjadi beban perusahaan. Artinya perusahaan ini kan sudah berkembang lebih dari 2 tahun Mbak. Dengan pengertian itu tata usaha itu yang saya maksud, seharusnya yang namanya THR udah seyogyanya bagi hasil. Sama seperti Indonesia ini, undang-undang dasarnya kan dia mengatakan dititipkan, haknya tetap hak rakyat Pak. Makanya dari sini kewenangan pemerintah harus mengembalikan apa yang sudah menjadi milik rakyat, yaitu tanah, air, dan udara yang mengandung dalam spek keuntungan, yaitu perkembangan. Kalau seumpamanya bisnis itu nggak berkembang, suruh angkat kaki aja perusahaan itu Pak, ya kan Pak? Dari warung satu menjadi industri besar, dari pabrik, itu artinya dia punya kewenangan khusus atas bawahannya itu. Mungkin begitu yang lebih tepatnya menurut saya. Menurut saya, pendapat saya berbalik ya. Kalau namanya kemitraan ya ini kan bekerja ya.
Lain saya sebagai pekerja di satu perusahaan, ya saya kan memang harus mendapat sesuai pekerjaan saya dapat THR atau bonus. Tapi namanya sudah kemitraan, usaha sendiri, itu kan sudah tergantung pada masing diri. Kalau kamu rajin, kamu dapat. Kalau kamu tak rajin, ya tidak dapat. Yang bisa diusulkan itu mungkin ada simpanan share. Jadi misalnya, ya kamu satu hari itu bisa tarik berapa, itu disisihkan berapa, atau dimasukkan ke dalam BPJS jam sostek begitu. Jadi kalau jam sostek itu kan ada perbandingan ya, misalnya dari karyawan dana dipotong 3%, tapi di perusahaan nanti dibantu 5% begitu. Itu yang lebih logik. Jadi tidak perlulah namanya THR itu. Kalau kita masih kemitraan begitu ya, kalau tidak ya lain, kecuali menjadi pekerja. Terima kasih. Itu pemerintah tuh ada wae. Nah, itu gimana caranya mengukur bahwa orang ya jadi penjol, nanti saya ikut penjol, cuman dapatnya misalnya hanya 30.000 per hari gitu. Habis itu nanti tahun depan lagi itu dapat THR. Oh, enak banget. Ya, itu nggak bisa diukur seperti itu. Kalau mau nih misalnya ada kontrak, di kontrak tuh tiap harinya harus dapat sekian. Nanti itu kan dihitung, dia pengusaha tuh pasti ngitung tuh. Oh, sisihkan sekian tuh ada hari tunjangan hari rayanya kan begitu. Apa mau nggak begitu? Kan nggak bisa begitu juga karena kemitraan. Ya suka-sukanya dia, hari ini mau jalan ya dia jalan, kalau nggak juga ya sudah nggak dapat kan begitu kan. Tiba-tiba hari raya mau minta tunjangan, aneh aja pemerintah. Suruh pemerintah aja ngasih. Ini gua kira ya, ini yang usulin siapa sih? DPR ya, kayak DPR yang usulin ya, atau kementerian? Kayaknya kementerian deh Pak, Ketenagakerjaan. Wah, ini tenaga kerja ini yang mungkin dimaksud oleh Prabowo kali, yang dibilang raja kecil ini kali. Prabowo udah bilang efisiensi dana, ini iseng amat malah usulin yang enggak. Bikin rusuh aja ini. Ya bagaimana dikasih THR, kan itu bukan karyawannya mereka. Ini kan namanya mitra. Iya nggak bro? Kalau mitra gimana dasarnya kasih THR? Ini saya kira kementerian ini ya coba-coba bikin sesuatu yang sifatnya agak populis nih, supaya merasa kerja kali, tetapi dasarnya kan nggak ada. Kalau memang ada, dari kementerian itu punya dana aja, bagiin. Ya kan, itu kan departemen apa, tenaga kerja atau apa kan dia ada dapat anggaran juga. Nah, potong dari dia aja, udah bagiin aja, udah nanti pakai dana tenaga kerja. Nah, silakan aja kalau dia sanggup. Kalau orang DPR juga dukung ya sekalian aja dari dana komisi berapa ya potong mereka, kasih aja ke pinjol. Tetapi menurut saya ini sulit dilakukan sebab memang mereka bukan pinjol itu itu adalah mitra. Kalau mitra itu kan nggak ada dasar. Kalau diberikan dasarnya dari kementerian yang sebut itu menimbulkan kegaduhan nanti. Jadi tolong kementerian ini hati-hatilah bikin statement, jangan hanya supaya dianggap waduh udah memihak rakyat, ya bukan gitu caranya. Harus ada satu dasar yang lebih jelas, nggak bisa sembarangan. Jadi lebih baik ya dukunglah pemerintah sekarang di Prabowo yang mereka untuk efisiensi anggaran. Ini efisiensi kan di lembaga, departemen dan pemerintah daerah loh. Betul. Dua ini udah dipertegas, lebih kurang 306 triliun sekira itulah kira-kira. Jadi ini harus didukung, walaupun di dalam pengalokasian beberapa waktu terakhir ini kan sedikit agak sedikit sedikit terganggu ya. Seperti kemarin yang PNS yang THR dan gaji ke-13 kan sesungguhnya bukan potong di situ, ada lagi alokasi di mana yang
sewajarnya diberikan efisiensi. Tetapi ya kementerian ini sih iseng nih, tiba-tiba keluar berita seperti gini, ini kan bikin orang, aduh gimana ya maunya ya. Ya kalau mereka punya anggaran sendiri bersedia dipotong ya silakan aja. Jadi saya kira nggak begitu cocok lah statement ini bro. Oke, kalau saya boleh ngomentarin ini untuk kebijakan menteri yang mengenai THR untuk ojol, itu bagus sih, tapi kembali lagi kalau ini diusut-usut, nanti ujungnya itu ada di, ya kemarin kayak si Bahlul itu kan keprocot ngomong, ujung-ujungnya yang mengenai kebijakan gas ini juga Wapres. Ini nanti diusut-usut Wapres lagi, yang nggak ini, yang seolah-olah populer ya, kebijakan populer ya, populis ya, cuman ujung-ujungnya ya gitu, nggak bisa dijalankan, begitu. Nah, jadi menurut saya ini untuk menghilangkan ya isu-isu kemarin seperti bakar laut, terus kemudian yang ya seperti itulah di Indonesia tuh mudah sekali dibaca modus-modus kebijakan yang memang sengaja dikeluarkan untuk mengecoh masyarakat melalui media. Oke, Bang Benny, gitu aja. Terima kasih. Idenya ide siapa lagi? Demnaker idenya. Iya. Itu uangnya uang negara apa uang provider atau yang punya aplikasi? Yang punya aplikasi lah, Pak. Nah, katanya begitu. Iya, kita juga nggak mau panjang lebar ya. Mitra mau ngomong gimana kita? Ya bagus-bagus juga sih kalau dikaji Depnaker lagi dalam kajian dia. Ya jangan lupa kita lapor aja sama Mas Wakil Presiden kita. Itu kan SK-nya belum dicabut. Iya nggak? Belum lama itu, masih kali beroperasi itu, nggak tahu kita kan. Kita lapor dulu sama Mas Wakil Presiden kita. Nah, diajaklah Rembu. Kalau cuma sekedar level Depnaker aja nggak gigit. Mas Wakil Presiden kita ini libatkan aja kajian dia. Nanti sudah kajian udah terputus, sudah fake. Begini. Nah, kasih keputusan. Jangan kasih keputusan, udah ada keputusan, jangan ambil keputusan sendiri. Libatkan Bapak Presiden kita. Itu yang etika tata kramanya ada. Ya enggak? Jadi kata kuncinya biar dia tahu juga bagaimana mengambil keputusan, bagaimana mengkajinya. Ya enggak? Kenapa saya bilang kayak gitu? Kan Mas Wakil Presiden ada. Itu kita gunakan, itu kita berdayakan. Jangan cuma jalan aja kan, lihat kasihan. Kita udah mahal gaji mereka kan? Iya enggak? Kita udah mahal-mahal menggaji mereka. Kalau sudah cuma kayak gitu aja, ya anak-anak kita juga masih bisa nyumbang ini, nyumbang itu, ya enggak? Jadi kata kuncinya alhamdulillah saya sih kalau memang kebijakan itu dijalankan, putus, dijalankan, libatkanlah biar menggigit juga Wakil Presiden ini, Mas Wakil Presiden ini. Di situ ikut kajian dia, bagaimana keputusan, bagaimana liku-likunya untuk ngambil kebijakan, karena ini mitra. Saya nggak mau banyak kesimpulan. Ini mitra. Kalau ambil uang negara lagi, hancur minah. Aduh, jangan lah. Ya, kita udah pinggang, udah kita ikat nih. Pak Presiden kita pinggangnya udah dikenceng nih. Supaya anggaran ini untuk rakyatnya, bukan segelintir manusia. Kan tadi ada yang bilang raja kecil, jangan jadi raja kecil. Iya, jadi kata kuncinya libatkan dulu. Mas Wakil Presiden kita ini lapor Mas Wakil Presiden ini ada, berdayakan dulu, gitu saja. Makasih. Oh, jadi ini ya pantunya ongol-ongol dimakan sama genjer. Cakep. Pengemudi ojol mau dapat THR. Ongol-ongol dimakan bareng genjer. Cakep. Oke, silakan Pak. Itu yang punya ide kalau DPR itu bagus. Jadi DPR kan mikirin nasib rakyat. Kalau yang Kemenaker ya saya nggak tahu itu, kan dia tahu sekarang semua anggaran dipotong sampai 50% lebih. Betul. Kalau mau ngasih THR ke ojol
itu mengasih swasta atau pemerintah. Nah kalau pemerintah kan nggak mungkin, semua saya ini barusan di TV ini dibacain semua dipotong. Ada 50%, ada 60%. Kan kita udah bayangin bagaimana nanti susahnya ekonomi kita kalau semua anggaran dipotong. Ya kan? Nah, ya saya khawatirkan kalau yang mau ngasih THR itu pemerintah, saya khawatirnya kalau nanti bayarnya pakai yen tuh Bung Ber. Yen ono duite. Yang eling yang ono duite. Itu ayah-ayah wae siapa tuh biasa tuh. Aduh, ayah-ayah wae siapa lupa saya. Benar Pak. Tapi saya senang kalau Pak Heri udah turun udah turun gunung Pak. Kalau dia ngomongkan daging semua tuh banyak. Betul. Masuk akal semua. Kalau saya kan cuma pengen ngobrol sama Bung BR aja. Ngimbangin kok Akong dah. Oh, Akong Jansen. Akong, iya. Oke. Dia dari Singkawang, jadi biar kita dapat kue ranjangnya. Dapat ranjang apa kue keranjang Pak? Ya kita aja. Oke. Kalau mungkin kekanak-kanakan sih nggak tepat sih, cuma ke sana. Awal-awal kan sebelum jadi mitra kan sudah diteken gitu. Ini bukan hubungan atasan bawahan gitu loh. Nah, gitu ya. Bukan soal akal-akalan pakai bahasa ini apa dari si providernya gitu loh. Emang dari awal udah tahu gitu. Kenapa kok sekarang minta THR gitu? Dan kita mesti menghormati juga kalau memang dari awal ada pertanyaan, jangan jadi mitra gitu. Karena kan mohon maaf nih, kita mau kayak mereka mau sehari aktifkan, 2 hari aktifkan atau kan bebas, ngasih kerja bebas gitu. Betul. Sebagai mitra ya. Berdasarkan apa gitu loh. Jadi maksudnya berdewasalah. Jadi nggak perlu jadi polemik dibahas ya buat cari muka mungkin anggota DPR atau Kementerian Tenaga Kerja gitu. Buat dapat simpati rakyat gitu. Kayak ini nggak perlu dilakukan menjadi polemik saja gitu. Buat semua pihak kasih angin ojol, tapi kan ternyata tidak jadi semangat gitu loh. Jadi nggak perlu hal-hal gini diutarakan, dibahas gitu sebenarnya. Kalau sudah hitam di atas putih seharusnya gitu. Iya betul. Itu aja sih. Oke. Bicara mengenai ojek online. Nah, mau tanya juga nih, bagaimana nih dengan para driver yang mobil online nih? Kena juga nggak dapat THR-nya. Kalau emangnya nggak dapat juga buat apa juga dibicarain, bro? Itu dia. Tapi yang jelas begini, mau pengertian THR, saya pikir lebih baik tidak perlu pakai THR lah. Ya, regulasi tarifnya aja coba ditingkatkan. Jangan sampai sekarang ini para driver ojek online yang online itu yang pengemudi online, supaya penghasilannya juga tidak minim sekali. Nah, saya kebetulan adalah pelaku juga driver online. Nah, jadi begitu bro, kalau bisa ya kalau jangan bicara ojek online-nya aja, bagaimana nih dengan driver online-nya juga gitu kan, taksolnya ya, taksol. Iya, taksi online-nya. Karena kan taksi online ini pakai juga mobil pinjaman nih, rental. Nah, gitu bro. Coba ditanya itu sama itu anggota DPR-nya. Taksolnya bagaimana? Oke bro, thank you. Ya menurut saya sih anggota DPR jangan cari sensasi lah gitu loh. Jadi istilahnya itu yang perampasan aset dibenerin aja, diurusin dulu, itu lebih penting daripada ngurusin kayak gini-gini gitu. Bukannya saya nggak mau ojek online ini, cuman kan kalau kita pakai yang kuning tuh katanya bisa ditawar ya. Udah bisa ditawar, ada tuh ojek. Nah, dinego, bisa dinego. Waduh, udah dinego, udah murah, dimintain THR lagi. Lama-lama perusahaannya tutup aja gitu. Iya. Jadi maksud saya gini, kita kan nggak bisa menyamakan ya, mereka jadwal kerjanya juga nggak sama kayak yang biasa. Jadi ya itu kan harusnya komisinya digedein aja gitu loh. Jadi yang banyak kerja ya banyak komisi. Betul. Gitu. Makin rajin makin banyak gitu ya.
Iya, awal-awal kan pada seneng kan, sebulan katanya Gojek yang motor bisa dapat 8 juta atau berapa gitu. Pada resign kan. Zaman dulu kan 8 juta gede kan. Jadi sekarang ya semakin berkurang gitu loh. Jadi masalahnya bukan harus dikasih THR tuh. Komisinya digedein aja gitu aja Bang Ben. Oke, thank you. Itu si Gojek tuh kerjaannya tuh dengan pengusaha itu kemitraan. Harusnya tuh yang di PHK dari pabrik-pabrik dicari kerjaan jalannya supaya nggak pada pengangguran, nggak ada kerjaan, nggak bisa kasih makan keluarga. Itu yang harus dipikirkan caranya bagaimana. Itu pabrik pada tutup semua, jadi nggak ada kerjaan gitu aja Bu. Nah, gua tuh lihat pemerintah bingung saya. Ya. Bingungnya gimana? Sekarang ini mau dibuat kasih THR sama ojek online. Iya. Nah, karena padahal gaji pegawai mau sampai bulan 10. Gimana sih ceritanya? Bingung saya. Apa nggak ada duit Pak, gimana ya? Aduh, padahal dari ojek online itu kan ada itunya, fee-nya dari apa namanya itu, kalau ada dari kantornya ada kok. Tapi kok bisnisnya Pak? Tapi saya bingung deh. Aduh, udah deh itu aja Bu. Kalau menurut saya kayaknya kurang tepat Mbak ya, karena karena itu kan para pelaku ojol itu kan hanya sebatas mitra aja, beda dengan antara karyawan dengan perusahaan yang sudah diatur dalam undang-undang tenaga kerja dan jelas hubungannya, misalnya masuk jam sekian, jam sekian, itu dalam ada hubungan khusus, misalnya ada PKWT atau PKPTT, syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Misalnya pihak pertama, pihak kedua mangkir atau tidak bekerja, atau misalnya pihak kedua telah memberikan gaji, kan ada kompensasi yang harus bisa diajukan secara hukum. Nah, kalau mitra ini kan cuma sebatas kemauan si ojol dengan operatornya Mbak. Nggak ada, maksudnya nggak ada pemaksaan, nggak ada keterikatan lain selain itu aja tadi. Sebagai mitra itu udah nggak ada kewajiban bahwa misalnya si pekerja nih, si ojolnya harus tiap akhir bulan langsung memberikan laporan kerjaan kepada pihak kedua itu si pemberi kerja, atau misalnya si pihak operator setiap bulan harus memberikan gaji sebesar yang harus ditentukan kepada si ojol. Itu tidak ada aturan masih itu. Jadi kalau saya khawatir gini loh Pak, kalau hal ini tetap dilaksanakan, nanti akan memicu banyak ini lagi banyak permintaan lain dari si pelaku di lapangan terhadap operatornya gitu Pak. Seperti maaf ya, kayak para sopir taksi seperti Uber atau sopir taksi yang lain, mereka kan hubungan secara manusia juga. Jadi kalau pemerintah teruskan para pelaku di lapangan itu memberikan THR kepada para mitranya, nanti saya khawatir terjadi masalah. Apalagi kayak Uber itu kan karyawannya ada berapa puluh ribu gitu Mbak, apa nggak jadi dilema nanti hanya kalau langsung dengan THR sebesar berapa rupiah, sekian puluh ribu, itu kan merupakan suatu budget yang di luar rencana gitu Mbak. Dari sini jangan diperputasi lagi lah kayak gitu. Kalau bisa carilah hal-hal yang bisa meringankan rakyat, jangan yang bikin, saya kan bakal bikin isu sama demo nih Mbak, kalau asal perlu digoreng kan tahun lalu sudah digoreng tuh tapi nggak berhasil. Nah, kalau sekarang dimunculkan lagi, saya yakin akan goreng lagi, malah tambah runyam bahwa dunia pekerja di negara kita gitu Mbak. Oke Mbak, terima. Gimana itu dilibatkan Pak Wapres Fufu Fafa? Kok Fufu Fafa? Pak Wapres Gibran Rakabumi kok Fufu Fafa? Ya, itu dilibatkan. Jadi kan kemarin udah lapor Pak Wapres, ya kan, ditindaklanjutin itu. Gimana kok hilang udahan? Ya, jadi biar kelihatan kerjanya, ya, nggak dikasih lagi nilai berapa 3 kemarin ya, sama lembaga survei ya. Oke. Ya, saya pikir gini lah. Ini menurut saya Kementerian Tenaga Kerja itu ya. Saya khawatir ini terlalu banyak intervensi. Karena kita harus tahu memang status pengemudi ojol itu adalah
cenderung ke informal. Ini saya khawatirkan kalau mereka diberikan nanti akan terjadi kecemburuan. Mungkin bahasanya itu bukan THR, tetapi kalau saya kaitkan dengan perintah Pak Prabowo yang terakhir ini adalah penghematan atau efisiensi anggaran yang 306 triliun lebih. Menurut saya ini ada sedikit berlawanan. Bukan kita nggak memihak kepada pengemudi ojol, tetapi saya khawatir kebijakan ini menimbulkan satu tanda tanya besar, seolah-olah maunya kebijakan yang sifatnya populis. Tetapi nanti akan menimbulkan pandangan yang di masyarakat itu akan sulit. Walaupun kita tahu mereka penghasilan ojol itu mau dibilang kecil juga, kalau mereka kerjanya ulet juga cukup baik. Bahkan penghasilan mereka itu lebih baik dari tenaga kerja informal yang lain, yang kerja di UMKM lah, di rumah makan lah. Itu banyak sekali di DKI Jakarta itu belum UMR. Jadi ini kebijakan ini menurut saya populis saja. Tetapi saya khawatir ini menimbulkan ketimpangan nanti, kecemburuan. Lebih baik pikirkan cara lain lah. Saya terakhir ini seminggu 2 minggu terakhir ini saya lihat Pak Prabowo udah mengeluarkan sinyalemen yang semakin kuat terhadap korupsi ujung-ujungnya. Ini antara lain penghematan efisiensi anggaran kementerian, lembaga dan PAD loh, ini semuanya ada di dalam. Dan ini menimbulkan feedback atau menimbulkan tanggapan dari pemerintah, dalam hal ini PSN dan mereka. Ya saya yakin ini tentu begitu ada keluar statement itu tentu akan ada yang sifatnya kontra ya. Ya, tetapi saya pikir ini tetap harus dilakukan oleh Ibu Sri. Turunannya walaupun ada sedikit, ya mungkin jangan sampai gaduh bener lah, tetap dikelola dengan baik ya. Ini satu. Kemudian juga baru kemarin juga Pak Prabowo udah singgung ini ada raja kecil yang coba bertentangan dengan efisiensi itu. Jadi menurut saya beberapa statement Pak Prabowo terakhir ini cukup kuat. Ini satu sinyalemen bahwa beliau itu serius banget. Karena beliau tahu persis tahun ini 2025 nggak mungkin ada 14 bulan, tetap 12 bulan. Yang pasti PPN kita yang 12% ini gagal, sehingga Ibu Sri itu pasti sakit kepala itu untuk mengatur APBN kita. Itu pasti pendapatan pajak itu akan berkurang. Nah, bagaimana mendapatkan yang lain? Nah, ini juga mengakibatkan kita punya indeks harga saham semuanya ya kena dampak lah ya. Kortex juga sedikit ganggu. Ini saya pikir ini berita lokal kita lebih banyak. Tetapi menurut saya masih punya keyakinan terhadap kepemimpinan Pak Prabowo sama Pak Gibran ya. Mudah-mudahan dalam 6 bulan ini ya satu kebijakan yang menurut saya agak ekstrim itu bisa dikelola dengan baik lah. Kita tentu harus memberikan masukan-masukan yang sifatnya positif ya. Jadi kalau hari ini temanya untuk yang ojol ini menurut saya ini bukan momentum karena sedikit bertentangan. Jadi saya kira gitu aja sih. Baik. Ini yang ngusulin siapa ya? Yang ngusulin sih kemarin kalau nggak salah dari Komisi 9 ya. Oh gitu ya. Mereka udah ada kepedulian ya terhadap ojol ya. Semoga. Ini karena Mbak Nena, benar Mbak Nena ya? Iya. Yang penggemar kuliner itu kan? Iya, saya mengenalkan wisata kuliner Indonesia sih sebetulnya, membawa misi itu. Silakan langsung Pak Daniel. Jadi kasusnya ini kayak ini loh, orang yang nggak bisa membedain antara lontong, ketupat, sama nasi putih gitu. Atau yang nggak bisa membedain antara mie, kue tiaw atau bihun. Jadi statusnya orang itu nggak jelas, ini karyawan tetap, karyawan kontrak, PKWT, atau partner mitra bisnis gitu loh. Saya setuju tadi Pak Heri bilang ini kebijakan populis. Jadi semacam
menunjukkan kalau tadi usulnya datang dari kementerian, saya baru mau bilang itu kementerian tuh kayak nggak bisa kerja, terlalu sederhana mengambil kebijakan gitu. Sekarang kalau jadi gitu ya, kalau jadi dikasih ya alhamdulillah gitu. Tapi kan mereka kan juga di tengah bayang-bayang kemarin kalau nggak salah diangkat juga di Business Opinion bahwa jangan dikasih THR kan buat ASN begitu kan? Iya, ada rencana untuk tidak diberikan THR bagi ASN ya. Jadi ini kayak bola kayak umpan jadinya gitu loh. Ya, tapi kalau nggak dikasih juga kesian gitu maksudnya. Jadi kayak PHP kan kita tahu kalau yang driver itu saya maaf kata mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi gitu loh. Jadi diberikan kabar, oh iya nanti mau dapat THR, nyatanya enggak kan jadinya konyol, orang kan jadi kecewa gitu. Jadi sesuatu yang disampaikan tuh tidak pada timing yang tepat. Yang ada kenapa ya udah kalau memang DPR punya anggaran putusin ya bantu aja kasih aja langsung THR-nya gitu. Jadi nggak berdebat kan gini. Sekarang yang gagal tuh siapa gitu, tidak bisa mendatangkan investor, tidak bisa menciptakan lapangan kerja. Begitu. Ini kalau kita ingat lagi kalau terisik ke belakang pada waktu zaman COVID itu kan yang nyelamatin orang-orang pada nganggur nggak ada kerjaan itu ada bisnis di online. Iya. Jadi ini agak kayak semacam ngawur aja gitu loh ngomongnya kayak nggak dipikir lebih jauh. Di samping kan kita nggak ngomong soal si pembuat aplikasinya ya. Yang memang tadi saya dengar saya ditarik sampai 50%, 40% bagi hasilnya. Nah itu yang harusnya di situ pemerintah campur tangan untuk memberikan keadilan. Itu berapa tarif itu? Regulasi yang dibuat yang lebih fair gitu loh. Yang usul tadi DPR ya. Iya, Komisi 9 bagus. DPR. Usulan itu sangat bagus, berarti dia perhatian terhadap rakyat. Cuman yang mau ngasih THR itu siapa? Pemerintah atau swasta? Saya takutnya satu tuh, Jeng. Nanti bayarnya pakai yen. Kok pakai yen? Yang sempat. Tadi Pak Irian bilang semua dipangkas sana sini mau ngasih THR ini lagi. Itu dari mana? Ya yang benar tadi takutnya dikasih bayarnya pakai yen. Dan ingat yang di duit dan itu aja Jeng. Saya begini, saya pernah jadi pengusaha, kan masih pengusaha juga sebenarnya kan. Juga saya menjadi driver juga kan. Jadi saya bisa mendalami merasakan kedua sisinya kan. Betul. Kalau ini dan sebagai kalau dari sisi regulasi sebenarnya sih yang benar tadi Pak Tony bilang atau siapa ya yang bilang tadi bahwa sebenarnya kita kan freelance ya. Kalau freelance kan nggak, kalau harus dikasih THR kan bingung juga cara baginya gimana gitu kan. Tapi memang kalau ada satu sistem yang lebih baik yang Pak Tony bilang ya, yang benar full timer apa gimana. Tapi itu masih tetap bisa jadi diperdebatkan kan. Jadi kan objektifnya sebenarnya secara netral sih sebenarnya tidak harus dikasih THR ya. Harusnya, tapi yang jelas kan mungkin dari sisi regulasinya yang lebih harus dibenerin ya. Contoh lah, kita kan dikasih insentif ya. Kalau hari raya suka dikasih insentif tambahan. Kalau dapat berapa trip, dapat berapa nambah uang gitu kan. Itu bisa THR juga mungkin. Tapi ya sekarang yang terjadi nih, sekarang insentif ini kalau menurut saya kayak seperti iming-iming. Contoh lah seperti gini lah, pagi ini kan ada insentif pagi tuh dari jam 5 sampai jam 9 harus ngumpulin 900 poin atau 9 trip lah paling nggak 910 trip gitu kan. Coba hitung aja 9 sampai 10 trip dalam waktu 4 jam dengan kondisi macet di Jakarta. Carinya deket-deket aja berarti ya. Ya itu ya, kan sebenarnya kan harus nggak boleh dia punya dapat trip agak long sedikit yang agak ada dagingnya dikit nggak bisa. Iya. Dan ada biasanya ada punishmentnya nggak ketika kita nggak ngambil trip itu atau menolak? Kalau nolak itu ya kalau kita ya ada dua mood ya, ada mood yang langsung otomatis, ada yang enggak ya. Kalau yang otomatis ya
Ya pokoknya intinya akan mengurangi rating kita dong kalau misalkan kita cancel. Ya. Nah, itu yang jelaskan ini, yang jelaskan ini, yang harus dibenahin adalah regulasinya. Sebenarnya kan gini, potongan gede banget gitu kan, 20% plus ada lagi biaya aplikasi. Biaya aplikasi kan sebenarnya harusnya ya kalau benar-benar lebih manusiawi turunin lah, jangan kan udah aplikasi udah untung kan. Emang berapa biaya aplikasinya? Atau saya agak besar. Kadang-kadang kalau saya sih lihat sih, saya perhatiin ya, kita kalau satu trip tuh bisa bukan 20%, bisa 30%, bisa 50% kan. Oh really? Oh. Iya bisa 30% lah paling enggak. Karena kan dan kadang-kadang ada trip-trip yang akhirnya ya saya terus terang paling nggak suka dengan istilah hemat-hemat begitu. Hemat-hemat gitu, coba bayangkan aja kita bawa mobil di Jakarta dibayar cuma 12.000. Hemat itu menguntungkan bagi konsumen barangkali ya, tapi merugikan bagi driver. Tapi buat driver sih jadi sengsara malahan kan. 12.000 kita jemputnya 15 menit. Iya. Antarin cuma menit, nggak seimbang. Ya, oke. Worth it. Saya terus terang sudah matiin option itu. Tapi kadang-kadang memang dari sisi Grab kadang-kadang mereka suka tambahin, kadang-kadang misalnya tarif 12.000, orangnya bayar 10.000, 2.000-nya dibayarin sama Grab. Tapi tetap aja nggak worth it kan, karena bensinnya tetap dari ini pengemudi iya. Terus ada satu lagi nih, saya ada satu aplikasi yang menurut saya nggak fair ya terjadi nih sama saya. Aplikasinya Lalalen lah, saya sebutnya Lalalen. Nah, dia ceritanya lagi ini mirip-mirip dengan menteri yang Bahlul itu. Dia mau menciptakan menggunakan aplikasi verifikasi muka, tapi belum matang langsung diterapkan. Nah, jadi ya waktu kali saya mau verifikasi muka, kebetulan goyang gitu kan, mungkin kameranya goyang, langsung diblokir akunnya. Oh, oke. Tapi bukankah Grab juga verifikasi muka Pak kalau misalnya lagi di awal? Iya itu kalau yang Gokar sama Grab udah matang, jadi kalau gagal masih bisa diulang. Oh, iya, ini aneh. Gagal sekali langsung diblokir. Lalalen makanya tersebut. Oke. Baik. Dia udah diblokir begitu, apa yang terjadi? Kita nggak bisa terima order, saya nggak bisa narik duit. Jadi saya ada duit 500.000 nyangkut di situ, nggak bisa diambil. Harus dibuka dulu ya, open suspend ya. Nah, untuk buka suspendnya itu harus datang, harus buat janji temu di tempatnya, di kantornya. Ya. Janji temu apa yang terjadi? Untuk buat janji temu apa? Harus buka scan aplikasi dia, buka satu Google Appointment gitu kan. Bayar lagi. Enggak bayar, cuman Google Appointment tuh dibuka cuma hari Minggu jam 3 sore. Untuk 30 orang. Kemarin saya buka 30 jam 3 sore nggak bisa buat appointment. Artinya kan kuotanya udah lebih. Minggu lagi saya nggak bisa narik dengan aplikasi itu dong. Iya. Itu kan ridiculous ya, konyol banget itu susah. Iya, ini kita mau bagi cerita tentang ojol ini. Saya kan udah bergelut di dunia ojol itu ya. Nah, memang dari dulu itu tidak ada sama sekali pembicaraan soal THR ya untuk kita para mitra ojol. Nah, kalau memang mau itu baik dikurangkan aja Mbak untuk mitra. Soalnya kalau kita di orderan itu total potongan aja itu sekitar 30-40%. Gitu Kak. Jadi kalau buat aku sih mendingan gak usah ada THR, yang mending potongan dari insentifnya ada, bonusnya harusnya diadakan lagi gitu untuk para mitra. Siap. Gitu. Baik. Ya, ini Mbak Nina ya, temanya tentang THR ya, wacana regulasi THR ya. Iya. Saya rasa siapapun ya Mbak Nina mungkin ya semua kru Pas FM pasti juga kalau di
ono THR pasti ya sukacita saya. Ya mestilah ya, semua orang ya dapat rezekinya, oke. Cuma saya cermati, tadi saya cermati, saya simak gitu ya. Kan tadi kok apa ya, insentifnya itu potongannya kok terlalu ini ya, kayak rentenir ya. Kan mereka ya sudah dibebankan. Jadi gini Mbak, memang ya ini pengamatan saya di lapangan ya, kan ada memang driver itu ada yang full time juga. Mereka kadang ini Mbak terintegrasi, jadi beberapa tahun ke depan itu kendaraannya bisa dimiliki. Tapi sistem iya saya pernah ngobrol itu sama mas drivernya, ternyata aduh Bu, ini saya kadang tidur di di mobil. Nah, kenapa Mas? Saya bilang gitu. Iya, soalnya itu untuk bayar kejar setoran, kan ini angsuran kendaraan harus ini ya, harus dicicil. Jadi memang kalau nggak kejar setoran gitu ya, nanti kendaraannya ditarik kan dari listriknya. Nah itu berarti yang full time ya Mbak ya. Mungkin memang wajib ada payung hukumnya. Sebetulnya aplikasi kendaraan ini mau brandnya apapun ya, ini kan menciptakan lapangan kerja secara informal. Betul. Berarti PR-nya ini Kementerian Ketenagakerjaan belum bisa saat ini. Saya tidak katakan gagal ya, tapi PR-nya harus berusaha ya. Ini harus punya target juga. Dari tahun ini baru Februari sampai ke Desember tahun ini kalau perlu ya, itu penciptaan lapangan kerja formal. Ya, jadi mungkin ini hanya beberapa, banyak yang sambilan ya Mbak, ada anak kuliah, freelance ya. Jadi kalau insentif itu ya Mbak ya jangan kayak rentenir gitu loh. Ya, paling tidak minimal ya kayak apa ya Mbak, orang untuk Jakarta itu kan 2,5% ya kan? Untuk perpuluhan kalau Westiana 10%, kok 30%, 40% tadi saya dengar cuma satu ya. Banget iya, aku pikir juga cuma 20%, ternyata 30-40%. Lala. Iya, jadi kan saya kerja rodi ya, tapi memang ini solusi untuk saat ini, di mana kan ya PR-nya kan banyak PHK ya masalah. Jadi bagaimana nih job fair, peluang kerja untuk formal job gitu. Saya rasa kan tadi seperti Bapak sebelumnya, kalau ada loker yang lebih manusiawi mungkin ya, itu pasti mau ya secara formal job gitu. Jadi PR-nya Menteri Ketenagakerjaan ini ya, bagaimana penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya terutama di formal job. Tapi memang ini salah satu solusi jangka pendek lah untuk ini tadi ya, mungkin yang korban PHK atau apa, karena ya ini kan bisa freelance ya. Kalau memang mau ini Komisi 9 Bu ya, patungan dirimu itu seluruh ini ya, potong dari gaji kan, kalau sudah dibayar nih dari negara ya Mbak ya, jadi kembalikanlah untuk rakyatnya, kan Wakil DPR ini yang usul ya katanya. Ya bagus sih, memang berempati maksudnya, tapi ya kalau bisa memang kalau mau ini patungan lah ya, tiap bulan dari gajinya dipotong 10%. Itu juga dari rakyat untuk rakyat, kan Anda juga dipilih oleh rakyat gitu ya Mbak ya, dikembalikan gitu. Jadi ya harus ini ya, memang ketenagakerjaan ini ya Mbak ya, penciptaan lapangan kerjanya, maksudnya sekarang kan pertumbuhan yang tenaga kerja kita ya semakin tahun semakin meningkat ya, tapi lapangan kerjanya ya segitu-segitu aja, malah makin menurun ya. Ini PR besar sebetulnya untuk untuk sekarang ya, makanya kan efisiensi di mana-mana ya. Menurut saya agak susah ya, kan mereka kan bukan pegawai yang jadwal kerjanya pasti gitu loh. Kalau mereka nggak mau kerja lagi juga kan kita nggak bisa ngatur, mereka mau kerja juga nggak bisa ngatur. Saya bukannya membela perusahaan, cuman kan kalau menurut saya sih mendingan diberi komisi kalau menurut saya ke komisi mereka insentifnya itu lebih besar aja gitu loh. Jangan dipotong-potong terus, karena kan menurut saya kan ini bukan kayak karyawan tetap gitu ya. Jadi ya menurut saya nggak dan secara aturan juga nggak ada kewajiban gitu. Jadi kita mau berkoar-koar ya kasihan, suruh dia aja yang kasih gajinya. Ikhtiarkan. Kita kalau saya mencoba netral aja. Kalau mau kasihan kan mereka kan mungkin pegawai pemerintah gitu kan, mereka kan nggak masalah gitu loh, pasti tetap dapat THR kan, tetap dapat gaji, mau ada COVID nggak ada COVID, mau perusahaan bangkrut, BUMN bangkrut atau enggak kan mereka tetap dapat gitu loh. Tapi kalau ini kan menurut saya sih susah ya ngitungnya ya. Jadi kalau misalnya ngitungnya gimana, dan saya
kayaknya sekarang pernah tahu gitu ya, mereka kalau dapat bonus itu susah gitu loh. Dia orang harus berapa trip gitu loh. Betul atau mencapai iya, jadi maksud saya daripada THR mendingan komisinya aja. Jadi yang rajin kerja dapat bonusnya semakin banyak. Dan mungkin misal dari aplikator ini kasih misalnya bank online. Nah, kamu mau nggak ikut program, ntar dapat bunganya berapa gitu. Saya online lebih tinggi gitu loh. Jadi mereka kan bisa nabung juga. Jadi saya tahu ntar ketika THR itu kan butuh banyak uang gitu ya. Jadi maksudnya mereka juga dibiasakan juga agar bisa nabung. Nah, kalau misalnya bunganya tinggi kan mereka juga mungkin mau nabung juga gitu loh. Paling gitu aja sih. Ini kalau soal THR ojol, kalau misalnya dipukul rata semua dapat juga nggak adil juga ya. Karena kan di sini ada yang part-time, ada yang cuma sambilan gitu. Ya, kalau untuk THR ojol aku gak setuju. Yang penting potongannya jangan terlalu besar. Satu, potongan kalau dari Grab ya sudah tarikkan 10.000 di awal, sudah tarikkan 20%. Jadi ini misalnya kalau ada tarikkan 30.000, itu yang diterima ojol itu cuma 14.000. Masukkan, keluarkan 14.000. Iya betul. Katanya 20% potongannya. 10.000 dulu ditarik. 10.000 dulu. Sudah 10.000 baru 20%-nya. Gitu. Kadang pajak lagi, kadang ada asuransi lagi. Berat. Kasihan ojol itu sebetulnya ya, aku juga narik ojol happy. Cuma saya kan buatnya happy karena saya itu sudah lansia, anak-anak udah sukses. Jadi buat isi waktu ya, buat buat variasi. Hanya mau ketemu ABCD aja lah sebetulnya gitu. Oke. Jadi kadang saya lihat ya, yang betul-betul cari duit di ojol itu memang pemerintah harus turun tangan. Ini ojol ini apalagi Grab itu tarikkan 10.000 dulu. Sudah itu tarikkan lagi 20%. Sudah itu ada lagi asuransi. Ya untuk THR gak usah lah, karena ojol itu tidak semua alajin, ada yang malas. Nah, tapi setidak-tidaknya di akhir tahun ini ya mereka harus keluarin duit lah dikit-dikit, berapa ratus ribu buat orang isi bensin, kan begitu. Nah, ini tidak bisa dipungkirin bahwa pemerasan itu sangat tinggi itu. Jadi mereka kalau nggak narik kena suspend lah, kemana lah, kan begitu. Iya, katanya kalau 3 bulan nggak aktif otomatis akunnya ditutup gitu ya. Kalau kita masuk gang tidak tarik itu penumpang, kita kena marah. Tapi dia nggak tahu kan berat sekali, kan begitu. Iya kan? Oke kan? Grab Gojek atau yang informal itu kan informal sebenarnya, sektor informal. Mereka tidak punya hubungan ikatan khusus gitu ya, bukan pegawai tetap lah istilahnya. Karena tadi. mereka aplikasi aja kan, kayak sewa aplikasi sebetulnya kan. Iya, dan memang format kerja sama mereka seperti itu kan. Desain dari perusahaan itu seperti itu. Nah, kalau dikenakan lagi di pemerintah mengharuskan mereka bayar THR. Nah, logikanya gini aja, Pak, pengusaha itu mana ada yang merugi sih? Lah kalau Anda bilang, oh iya kok Anda harus bayar THR, memang mereka mau pusing apa? Iya boleh, potongannya gue naikin, ya susah amat, kan begitu. Yang sengsara ya, yang pelaksana yang ini pekerja ojolnya, ojolnya itu sendiri kan. Sama aja kayak mereka, nabung kan buat nanti cair pada saat hari raya. Nah, lebih bagus diteliti sistem pemotongan mereka supaya fair gitu aja. Malah itu kan lebih membantu mereka. Dan bahkan everyday ya bisa ditarik ya. Ngomong-ngomong banyak loh, saya pernah naik Grab ya. Itu banyak loh pengusaha supir Grab. Tapi dia pengusaha Grab, jadi maksudnya dia punya mobil juga.
beberapa mobil yang digrabkan ke teman-temannya. Iya, banyak sekali seperti itu. Berarti ini cukup menguntungkan lah buat mereka daripada kerja formal. Bagi mereka ini lebih bagus gitu loh. Mereka bisa ngatur diri mereka sendiri kan. Ada sempat yang cerita dari satu mobil sekarang mereka punya 5 mobil loh yang disewain juga itu saya mobil. juga pernah dapat itu 3 mobil, mereka sudah punya 3 mobil. Wah, luar biasa ini. Saya pikir dia menceritakan saya hitungannya masuk akal ya. Masuk akal ya. Masuk akal, penghasilan mereka tuh bisa menutupi cicilan mobil. Dapat mobil 3 tahun 4 tahun kemudian lumayan. Ya, makasih. Terima kasih. Jadi ya pasti pengusaha nggak mau, ojek online-nya pasti mau banget, gitu aja kan pengertiannya. Jadi Mama harap sih ini harus didiskusikan benar-benar, sebab kan ini sekarang pengertiannya kan semua pengemudi ojek online juga kan nggak semuanya buruk, nggak semuanya baik. Jadi harusnya sih berdasarkan performa ya, atau apa istilahnya dia baik atau buruknya itu kan dari dari kerjanya ya. Itu saja deh. Untuk driver ojol itu kan sebetulnya kita lihat dulu statusnya ya Kak Nena ya, karena kan kalau THR itu identiknya kan adalah tunjangan hari raya yang diberikan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja. Nah, kan namanya tenaga kerja itu kan harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama harus ada hubungan kerja yang jelas. Yang kedua harus ada jam kerja yang jelas. Kalau aturan di Snaker kan 40 jam per minggu ya, ditambah mungkin toleransi lembur itu sekitar 1 sampai 3 jam kalau nggak salah, atau 2 jam per hari gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat driver ojol itu kan biasanya freelance, tidak serta-merta dia full timer menjadi seorang driver ojol. Ada yang masih punya another job gitu ya. Jadi pas kebetulan senggang dia open itu, sehingga dia beralih profesi lah istilahnya seperti itu. Dia memanfaatkan waktunya. Nah, yang perlu dipertegas itu sebetulnya ya itu tadi, statusnya apa dulu. Sehingga kalau misalnya statusnya adalah freelance, bagaimana pemberi kerja akan memberikan THR kepada seorang freelancer? Nah, paling memungkinkan sebetulnya Kak Nena ya kalau namanya freelancer, pemberiannya bentuknya komisi ya. Itu pun mungkin seperti yang Bu Maida tadi sampaikan ya, tetap tergantung dengan performanya. Nah, performanya dari mana? Kita kan kalau driver ojol itu kan nggak bisa diawasi seperti kalau karyawan kerja kantoran. Nah, ya performanya dari reviewnya. Jadi biasanya kan kita kalau sudah habis naik driver ojol kan diminta untuk mengisi rating. Nah, dari rating itu kalau misalnya dia ratingnya bagus, tidak ada komen-komen yang misalnya merugikan perusahaan, nah itu yang bisa diberikan komisi yang mungkin besarannya bisa dibicarakan. Tetapi kalau THR ya itu memang masih pro kontra seperti yang tadi dibilang. Ini menarik kepentingan Kak Nena sebetulnya, antara kepentingan pemberi kerja dan juga tenaga kerjanya. Mungkin itu aja. Baik. Pro kontra antara ya kita bilang lah aplikator sama driver lah ya Kak ya. Buat saya ngelihatnya aspeknya gini Kak, aplikator itu nggak punya modal, mereka teknologi Kak. Jadi mereka nggak seperti transportasi lain yang lazim ya, kayak yang Vietnam pengadaan mobil banyak, Bluebird gitu loh, saya sebut aja merek lah ya, dimana mereka invest dalam jumlah yang sangat luar biasa. Sementara kalau mereka aplikator ini kan kendaraannya kendaraan si driver sendiri, jadi mereka mendapatkan benefit yang menurut saya lumayan Kak. Nah, terus perdebatannya adalah THR ini bagi karyawan gampang kok sebenarnya Kak.
bagi yang full time kan kelihatan dari load pekerjaan mereka. Jadi mereka ini memang benar-benar bekerja pure as a driver, ojol gitu loh Kak. Kan bisa kelihatan mereka di sistem, saya yakin sekarang udah computerized, gampang kok mana yang part time, mana yang enggak. Ya, bagi betul, mereka betul. yang full, it's very easy to find out bahwa mereka itu bekerja untuk aplikator Kak. Which is mereka kalau balik lagi ya mereka like an employee buat saya gitu loh ngelihatnya. So they deserve that THR. Kak, bayangin anggota DPR aja tunjangannya gede, THR-nya ada gitu loh. Mereka ini yang hidupnya hari-hari kalau mereka nggak narik tuh nggak makan. Buat saya ngeliatnya gitu loh Kak. Beda dengan yang cuman part time lah ya. Jadi udah seharusnya lah kalau mereka bekerja kelihatan by system dan full mereka. Even nggak ada kata hari libur ya Kak ya. Yes. Setahu saya buat ojol kalau mereka libur nggak makan gitu loh bahasanya. Betul banget, betul. Dan iya, dan ya potongannya juga besar kok makin lama yang kita tahu. Jadi udah aplikator tuh dapat benefit banyak. Iya, pro dan kontra lah. Statement saya ini mungkin bisa disanggah oleh aplikator, tapi buat saya kita publik lihatnya ya seperti itu, you gain lots of benefit gitu loh. While the others have to spend so much money for the capex Ya, gitu kalau loh. tidak salah itu 20% potongannya dari total tarif itu kepada applicator. Iya, exactly. That show that you udah collect so much gitu. Why don't you share a little bit for the driver which give you profit kan? Saya ngomong revenue. So ya, poinnya saya sih di situ aja. I don't want to debate about rules about apa. Saya cuman Lebih ke empati ya, empati dan kemanusiaan. Why don't you share a bit for let's say it's employee lah saya mau bilang. Kalau mereka nggak kerja juga you juga nggak dapet kok gitu, fair to fair gitu loh. We have to look as a balance. Saya sih gitu aja sih Kak. Mungkin itu Kak. Makasih Kak. Terima kasih. Saya menilainya kalau persoalan Gojek ini kan persoalan dari sertifikat dari pusatnya, itu dari pemerintah kan ada sertifikat anunya itu dia apa general trading gitu Pak Bu, yaitu pengadaan barang dan jasa, dan ini termasuk jasa. Artinya dari pemerintahnya juga kan punya portofolio sendiri ya Bu, karena bagaimana pengambil alihan dari bintang terhadap konsumen, begitu juga harga saham yang dari Australia menguasai atau ke Indonesia seperti Pak Haritanu, di situ kan juga punya profit taking tersendiri untuk THR itu Bu. Sama seperti halnya seperti kalau seumpama saya jadi pengusaha punya pabrik, saya akan memberdayakan karyawan saya wajib membeli saham perusahaan saya sekecil-kecilnya berapa lembar per sahamnya. Dengan begitu artinya ini ada dua pembelahannya, dari pemerintah maupun swasta, di mana sistem reseller ini saya sebutnya harusnya punya uang taktis sendiri itu Bu terhadap THR. Artinya dari situ juga kita menilai bahwa keuntungan dari pengemudi Gojek itu sudah direncanakan sejauh-jauh hari. Ini kita tolak ukur lagi kembali ke pemerintahnya, bagaimana roadmap-nya. Seharusnya roadmap dari pemerintahnya kan jelas memberikan hak kepada mereka yang sudah bekerja sesuai dengan kompetensi masing-masing, dari kualitas kerjanya maupun dari kebertahanan dia menjalankan tugas itu sendiri. Artinya dari kesimpulan terakhir, saya berharap Indonesia ini patut membenahi persoalan hukum, terutama administrasi. Itu aja menurut saya yang penting. Ya, cuma mau tanya aja, kalau yang ketenaga kerjaan itu pikirin PRT juga nggak ya? Sama pegawai-pegawai yang lain gitu kan, dia juga pegawai kan, jadi kerja sama orang gitu kan, makan gaji lah istilahnya itu enggaknya. Nah itu mereka pikirin juga nggak gitu, apa cuma ojol tok gitu. Jadi yang lain tuh dianggap apa ya, apa itu dia masuk
masuk ke dalam peraturan yang sedang dikaji nggak? Kalau nggak masuk peraturan, wah kemana itu mereka jadinya? Itu kan ada pegawai toko, ya kan? Iya. Ada apa? Asisten warung, ya kan? Warung makan. Itu kan juga pegawai juga. Nah itu bagaimana itu aturannya itu? Begitu. Saya mau tanya itu aja, saya nggak mau kasih komentar. Bapak kasih komentar ini juga mesti kasih komentar yang itu. Ya, terima kasih Bu. Ini ojol ini sebetulnya kalau ini kan yang punya kan Gojek ini, ojol itu kan salah satunya Gojek itu bekas mantan Menteri Pendidikan. Ini kan dia mitra mitra kerja, bukannya pegawai dari ojol itu sendiri, bukan. Jadi agak sulit undang-undangnya di mana undang-undang itu yang membuat dia bisa mendapatkan apa namanya THR. Paling kalau dia mau dapat cuman uang kerohiman atau bakso lah istilahnya, uang bakso. Jadi agak sulit. Kalau saya bilang agak sulit kalau ojol itu mau mendapatkan uang THR karena dia bukannya pegawai. Jadi agak susah juga usahakan di mana, harus bikin undang-undangnya dulu. Undang-undangnya itu juga berbenturan dengan provider itu, yaitu Gojek, Grab, segala macam. Itu agak susah. Jadi di mana ininya celahnya untuk bisa mendapatkan THR ini? Paling uang kerohiman, uang bakso lah, uang bakso gitu. Nggak, saya sih agak susah ya. Tapi mungkin ada orang yang bisa menjelaskan bagaimana para ojol itu dapat THR. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Wandi atas komentarnya. Baik, mitra bisnis, opini dari Pak Wandi tadi sekaligus menutup Man Opini untuk kali ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.